Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada abad ke-13, Kesultanan Khwarezm adalah kekuatan terbesar di dunia Islam bagian timur. Wilayahnya membentang luas dari Persia hingga Asia Tengah dan menjadi pewaris kekuasaan setelah kemunduran dinasti Seljuk. Kesultanan ini dipimpin oleh Sultan Ala ad-Din Muhammad II, seorang penguasa berdarah Turki Persia. Secara lahiriah, kekuatan militer Khwarezm terlihat sangat besar dengan jumlah pasukan yang banyak. Namun di balik kejayaan tersebut, masalah internal sudah lama muncul, serta ketidakpercayaan terhadap para jenderal dan penguasa daerah. Di wilayah timur, muncul kekuatan baru, yaitu bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan yang baru saja menyatukan suku-suku stepa. Pada tahap awal, Genghis Khan belum berniat menyerang Khwarezm. Ia lebih memilih membuka hubungan dagang dan diplomatik untuk mengamankan jalur perdagangan di Asia Tengah. Pada tahun 1218, Genghis Khan mengirim kafilah dagang ke wilayah Khwarezm. Rombongan ini tiba di kota Otrar yang dipimpin oleh seorang gubernur bernama Inalchuk. Gubernur Otrar menuduh para pedagang Mongol sebagai mata-mata. Tanpa penyelidikan yang memadai, mereka ditangkap dan sebagian dieksekusi, sementara yang lain diperlakukan dengan keras. Genghis Khan tidak langsung membalas dengan perang. Ia mengirim utusan resmi kepada Sultan Ala ad-Din Muhammad II untuk menuntut keadilan dan meminta agar gubernur Otrar dihukum. Tanggapan Sultan justru memperburuk keadaan. Satu utusan Mongol dibunuh, sementara dua lainnya dipermalukan dengan dicukur janggutnya, sebuah tindakan yang dianggap penghinaan berat dalam budaya stepa. Bagi bangsa Mongol, tindakan ini bukan hanya persoalan politik, melainkan pelanggaran kehormatan yang menuntut pembalasan besar. Pada tahun 1219, invasi Mongol ke wilayah Khwarezm pun dimulai. Secara teori, Khwarezm sebenarnya memiliki peluang untuk bertahan karena jumlah pasukannya lebih besar dan kota-kotanya memiliki pertahanan yang kuat. Namun, Sultan Muhammad II membuat kesalahan strategis yang fatal. Ia tidak mempercayai para jenderalnya dan menolak menyatukan pasukan dalam satu komando besar. Kota-kota dibiarkan bertahan sendiri tanpa koordinasi sehingga mudah diserang satu persatu. Sebaliknya, pasukan Mongol bergerak dengan sangat cepat, menggunakan manuver tak terduga dan serangan terpisah yang terkoordinasi dengan baik. Mereka menghancurkan satu kota sebelum kota lain sempat memberikan bantuan. Bukhara jatuh setelah perlawanan singkat. Samarkand menyerah tidak lama kemudian. Urgench mengalami kehancuran besar setelah pertempuran sengit dan pengepungan panjang. Di tengah kehancuran tersebut, Sultan Muhammad II tidak memimpin perlawanan secara langsung. Ia terus melarikan diri dari satu wilayah ke wilayah lain hingga akhirnya wafat karena sakit dan kelelahan di sebuah pulau terpencil di Laut Kaspia. Dari puing-puing kekaisaran muncul putranya, Jalal ad-Din Mingburnu, yang memilih melawan Mongol. Ia memimpin sisa pasukan Khwarezm dan bertempur dari Persia hingga India. Dalam sebuah pertempuran besar di tepi sungai Indus, Jalal ad-Din dikepung pasukan Mongol dan berada dalam posisi tanpa jalan keluar. Ia kemudian memacu kudanya dan melompat dari tebing ke sungai untuk menyeberang di bawah serangan musuh. Banyak pasukannya gugur, namun ia berhasil selamat. Peristiwa ini disaksikan oleh Genghis Khan, dan dalam berbagai sumber sejarah disebutkan bahwa ia mengungkapkan kekaguman terhadap keberanian Jalal ad-Din, meskipun ungkapan tersebut kemungkinan merupakan bentuk pujian naratif dari para penulis kronik. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, Kesultanan Khwarezm yang sebelumnya merupakan kekuatan besar benar-benar runtuh dan menghilang sebagai imperium. Kejatuhannya bukan semata karena kekurangan pasukan atau teknologi militer, tetapi karena kepemimpinan yang keliru, keputusan strategis yang salah, dan perpecahan internal. Sejarah Khwarezm menunjukkan bahwa imperium sebesar apapun dapat runtuh
ketika kehilangan kebijaksanaan, persatuan, dan kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.